Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para santri, mahasantri kampus YIN yang sangat saya banggakan, kita bertemu kembali pada kajian kitab Fathul Qorib. Semoga pertemuan demi pertemuan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil muallif wa ila masyaikhina wa talamidina wa talamidatina. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku thamaniyata asyara ana 18 apane ruknan rukune. Rupane 18 mau rupane an-niyatun niyat wal qiyamu lan ngadeg ma'al qudrati sartane kuwasa wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram wa qiraatul fatihati lan maca fatihah wa bismillahirrahmanirrahim utawi ayat bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat minha saking fatihah. War ruku ulan ruku wa tumakninatu lan meneng sedela fihi ing dalem ruku wa raf'u lan tangi saking ruku wal i'tidalu lan i'tidal wa tumakninatu lan meneng sedela fihi ing dalem i'tidal was sujudu lan sujud wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem sujud wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem as-sujud baina sajdatain wal julusu lan lungguh al akhiru kang akhir wa tasyahhudu lan maca tasyahud fihi ing dalem julusul akhir wa sholatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem at-tasyahud fihi wa taslimatu lan uluk salam al-ula kang awal wa niyatul khuruji lan niat metu minas sholati saking sholat wa tartibul arkani lan ngurut-ngurut piro-piro rukun alama ing atase keterangan dzakarnahu kang nutur sapa ingsun ing ma wa sunanuha utawi piro-piro kesunahane sholat qabla dukhuli ing dalem sadurunge mlebu fiha ing dalam sholat iku syai'ani rong werna rupane al-adzanu adzan wal iqamatu lan iqamah wa ba'da dukhuli utawi kesunahane sholat ing dalam sause mlebu fiha ing dalam sholat iku syai'ani ana rong werna rupane at-tasyahhudu tahiyat al-awwalu kang awal wal kunutu lan kunut fi subhi ing dalam sholat subuh wa fil witri lan ing dalam witir fin nisfi ing dalam separo atsani kang kaping pindho min syahri ramadhana saking wulan Ramadan. Segitu dulu saya terangkan, nanti kalau waktunya masih kita sambung kembali kelanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi berikutnya untuk para santri juga maupun para pemirsa di channel YouTube ini, kita membahas tentang rukun-rukun sholat. Wa arkanus sholati thamaniyata asyara. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa apa itu rukun dan apa itu syarat. Kalau syarat harus terpenuhi sebelum kita sholat. Kalau rukun ini adalah sesuatu yang harus kita penuhi ketika kita melaksanakan sholat. Itu rukun. Semua perkara yang berkenaan dengan keabsahan sholat ini
dinamakan rukun. Sehingga kalau ini tidak terpenuhi, maka sholat kita tidak dianggap sah. Nah, rukun itu ada 18. Yang pertama adalah niat. Harus ada niat. Artinya sholat itu harus ada niat. Orang sholat tidak diniati, tahu-tahu takbiratul ihram tanpa ada niat, maka orang tidak sah sholatnya. Ini, katakanlah begini, ada orang sholat Allahu Akbar, dia takbiratul ihram, tapi di dalam hatinya tidak ada terbersit untuk niat. Apa itu sholat duhur, apa itu sholat maghrib, apa itu sholat Jumat, apa ini sholat hari raya, ataupun sholat-sholat yang lain. Tahu-tahu takbiratul ihram tanpa ada niat, maka sholat yang kita lakukan, juga ibadah-ibadah yang lain termasuk puasa, zakat, maka itu tidak dianggap sah jika ini tidak ada niat. Maka yang pertama yang harus kita lakukan di dalam ibadah sholat harus ada niat. Katakanlah begini, sholat maghrib, usolli fardhal maghribi makmuman, harus ada seperti ini di dalam kita sholat. Cuma yang harus kita perhatikan bahwa di dalam melaksanakan niat itu cukup di dalam hati. Ini loh, cukup di dalam hati, tidak dilafalkan. Melafalkan niat, mengucapkan niat, usolli fardhal maghrib makmuman, itu hukumnya sunnah. Tapi memasukkan niat di dalam hati pada saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika lafaz Allahu Akbar inilah di dalam hati kita mengucapkan niat. Usolli fardhal maghribi, usolli fardhal jum'ati, usolli sunnata tarawihi, ataupun niat-niat sholat yang lain. Itu harus berada pada saat takbiratul ihram. Inilah, sehingga Anda yang hari ini sudah terbiasa melaksanakan sholat, tapi hatinya kosong, harus dibenahi. Karena itu tidak sah di dalam sholat Anda. Niat itu harus berada di dalam hati. Fa'amman niyatu famahaluha fi qalbin nawi. Niat itu tempatnya berada di dalam hatinya orang yang niat. Ini loh. Jadi puasa, berzakat, sholat, wudhu. Wudhu pada saat basuh muka, tapi melafatkan niat pada saat basuh tangan, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghar, itu hukumnya sunnah. Tapi kewajiban mengungkapkan niat di dalam hati pada saat membasuh muka, itu wajib. Usolli fardhal maghribi, mengucapkan itu hukumnya sunnah. Tapi menghadirkan niat ketika kita takbiratul ihram, itu hukumnya adalah wajib. Sehingga niat harus berada di dalam hati. Ini jadi persoalan niat itu sampai segini ini yang harus kita perhatikan. Nih, jangan sampai keliru anak-anak semua. Oke. Kemudian berikutnya adalah setelah niat, yang rukun yang kedua adalah wal qiyam ma'al qudrah. Berdiri bagi orang yang mampu. Ini. Jadi berdiri bagi orang yang mampu. Artinya untuk sholat wajib ini, untuk sholat wajib. Jadi untuk sholat wajib, ketika Anda ini berdiri, mampu, maka Anda wajib berdiri. Tapi untuk sholat sunnah, sekalipun Anda ini mampu untuk berdiri, tetap saudara diperbolehkan sholat dengan cara duduk untuk sholat sunnah. Katakanlah sholat rawatib, Anda qobliyah ba'diyah dengan cara duduk, boleh. Tapi untuk sholat wajib, gak oleh. Karena syarat, karena rukun di dalam sholat, berdiri ini harus dipenuhi. Tapi bagi orang yang mampu. Tapi bagi orang yang tidak mampu, maka boleh dia dengan cara berduduk ataupun yang lain. Ini berdasar hadis Nabi Muhammad SAW. Satu ketika sahabat Imran bin Husain, itu beliau itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kanat bi bawasir, fasaltu Rasulullah anis sholah. Saya ini terkena penyakit ambeien. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, faqalan Nabi sholli qaiman.
Kata Nabi, beliau jawab, sholatlah dengan cara berdiri. Kamu terkena penyakit ambeien, nah, maka sholatlah dengan cara berdiri. Tapi fa'ilam yastati faqaidan. Nek ngadeg awakmu gak iso, lungguh. Silahkan kamu duduk. Fa'ilam yastati fa'ala jambin. Kalau kamu masih tidak mampu lagi, silahkan kamu dengan cara tidur, terlentang. Ini dalam riwayat lain Imam An-Nasai mengatakan begini, fa'ilam tastati famustalqiyan. Tidak fa'ala jambin tapi famustalqiyan. Nek lu gak iso, istilqa, dengan cara terlentang, turun lumah. Nah, seperti itu. Diteruskan oleh ayat ini, oleh hadis Rasulullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau memang ternyata dia tidak mampu berdiri, maka Allah meringankan beban itu sehingga diperbolehkan untuk duduk. Ingat, Allah sampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas-batas kemampuan yang ia miliki. Lo gak iso ngatek ya lungguh ya gak apa-apa. Meskipun maaf, syarat Anda untuk sholat harus dengan cara berdiri. Nah, ukurane wong sing iso ngadeg apa gak iku nandi. Iki sakjane aku iki iso ngadeg apa gak? Saya ini boleh duduk apa tidak? Ukurannya adalah ketika Anda ini berniat untuk berdiri maka Anda terjatuh, maka Anda sudah diwajibkan, maka Anda diperbolehkan untuk duduk. Tapi nek guru mumet ukur-ukur, pusing sederhana, kemudian Anda minta duduk, ya gak oleh. Gitu loh. Anda benar-benar tidak mampu untuk berdiri. Bukan pusing, aku mumet, aku tak sholat lungguh. Lah lek mumet iki sampai sak piro? Pusingnya itu sampai seberapa? Kalau hanya pusing, sekedar pusing, maka Anda tidak boleh. Anda sholat dengan cara duduk. Ini. Oke, berikutnya wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengalafalkan Allahu Akbar. Anda bolak-balik tidak boleh, katakanlah dirubah bahasanya bukan Allah Akbar, Allahul Akbar, gak oleh. Utawa dirubah Allahu Kabir, ya gak oleh. Jadi redaksi takbir itu hanya Allahu Akbar. Anda berubah menjadi Allahu Kabir, Allahul Akbar, atau dibalik. Nah, ini Akbaru Allah tidak boleh, ditambah wawu, wallahu akbar, itu semuanya tidak boleh. Harus satu rangkaian kata Allahu Akbar. Cik ini bener nak ibadah, Duk. Cik ini bener nak ibadah, Le. Ini anak-anak semua yang saya cintai. Para pemirsa juga dimanapun Anda berada, ini yang harus Anda tekankan. Oke, berikutnya wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Berikutnya, setelah kita niat yang disertai dengan takbiratul ihram plus berdiri, berikutnya adalah Anda baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun min ayatil Fatihah. Bismillah itu adalah ayat dari Fatihah. Sehingga nek panjenengan kabeh anak-anak semua sholat tanpa membaca basmalah, maka sholat Anda tidak sah. Mengapa? Karena Anda tidak memenuhi ketentuan Fatihah. Fatihah itu ya dimulai sangka bismillah. Bismillah ini tidak sunnah, bismillah ini wajib. Sehingga harus Anda ucapkan ketika Anda sholat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu menurut madhab Syafi'i. Jadi kudu diwaca, nek gak diwaca ya gak sah Fatihah. Ketika Fatihahnya tidak sah dan Anda diterus-terus mawon, maka akan berkelanjutan kepada tidak sahnya sholat kalian semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini harus ada Fatihah. Karena ada satu hadis yang mengatakan begini, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bahwa sholat itu tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ada orang bertanya, saya ini sudah tua Pak Ustadz, umur saya sudah hampir 80, suruh baca Fatihah saya tidak mampu. Saya ini hafalnya hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya gak apa-apa nak isone mung iku tok. Isane mung apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim itu diulang sampai 7 kali saja, tidak apa-apa.
Kalau bagi Anda yang memang sudah tua renta, suruh baca Fatihah sudah Anda hafal lagi, wis gak isone maca basmalah. Atau di usia 75 dia baru masuk Islam. Dan dia masih grotal-gratul maca Fatihah, bisanya aja basmalah, maka silakan Anda baca basmalah diulang 7 kali. Tapi tetap harus sambil belajar sampai iso Fatihah. Gitu loh. Jadi ukuran wajib Fatihah bagi kita yang memang sejak kecil terbiasa dengan bacaan Fatihah. Sementara bagi orang yang mu'alaf, bagi orang yang baru mengenal agama di usia tuanya, maka dan dia hanya baca Fatihah itu belum sempurna, maka dia hanya baca Fatihah sesuai dengan ayat yang ia baca itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah waruku'u fihi waruku'u wa tumakninah fihi. Ruku' sekaligus tumakninah. Batasan ruku' itu kayak blapak iku cah. Ini kayak tangan saya ini. Nah, jadi begini. Kak dingkluk ini gak seperti ini, tapi ini kayak papan. Kalau sebagaimana papan ini rukuk seperti ini, kemudian tangan seperti ini batasannya wong rukuk. Nah, rukuk iku kudu diwehi tumakninah. Tumakninah itu diam sebentar, sekira lafaz subhanallah. Habis rukuk Iktidal juga diam sebentar, kemudian ada tumakninahnya, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, maka itu menjadi rukun. Catatan yang harus kamu ingat, apa toh tumakninah ini? Tumakninah itu diam sebentar sekira lafaz subhanallah. Jadi kalau kalian sholat dengan sistem ketergesaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini sholat seperti apa? Sholat itu bukan sekedar wujudus sholat, tapi sholat itu iqamatus sholat. Bukan sekedar pokok sholat, tidak. Tapi bagaimana kita bisa menerapkan pemahaman sholat itu dalam kehidupan kita. Jadi benar-benar sholat ya temenan. Mulai terawih itu coba petik, Masya Allah, hampir tidak ada tumakninah. Ini tidak sah. Sholat yang tidak ada tumakninah gak sah loh. Anak-anak ini mohon ini dipahami bahwa sholat yang tidak ada tumakninahnya, Allah Akbar, ini tidak sah karena Anda tidak tumakninah. Sak piro atau suwene tumakninah itu kan hanya sebentar. Nah, inilah ya. Ini oke. Berikutnya kemudian rukun sholat berikutnya adalah al-julusul akhir. Duduk akhir itu. Duduk tahiyat akhir itu loh, duduk akhir. Namanya duduk tawaruk. Iku yang kaki kalian masuk ke dalam, pantat kalian menempel di lantai. Itu namanya julusul akhir. Itu wajib di dalam sholat. Ini, oke. Berikutnya wat tasyahud fihi wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Di dalam duduk terakhir ini Anda harus baca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu ada tasyahud akhir di situ, wajib. Sekaligus wajib membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wajibnya memang sakmono iku lho sholat. Ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ditambah lagi wa barik al. Itu hukumnya sunnah. Tapi wajibnya bacaan tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh sampai as-sholatu ala nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang wajib di dalam sholat, itu rukun. Selebihnya sunnah. Wat taslimatul ula, di dalam sholat itu yang wajib, rukun yang nomor berikutnya adalah yang nomor 17 adalah at-taslimatul ula, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Anda belok kanan, ini belok kanan apa ini menghadap ke arah utara, ya, ke kanan begitu, maka itu wajib. Sementara yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi umpama ono wong salat assalamualaikum warahmatullah, selesai ya sudah, sah salatnya, tidak harus uluk salam yang kedua, karena salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Berikutnya harus ada tartib. Oke. Saya lanjut, faslun.
Wa sunanuha qablatuhul fiha syai'ani. Dua hal yang disunahkan sebelum sholat, dua perkara. Nopo adalah adzan dan iqamah. Adzan itu hukumnya sunnah, iqamah itu hukumnya sunnah. Itu dua hal yang Anda lakukan ketika Anda melakukan sebelum Anda sholat. Oke, ini cukup. Berikutnya, wa ba'da dukhul fiha syai'ani. Kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat dan itu berada di dalam sholat, itu ada dua. Ini siji napa? At-tasyahudul awal. Artinya begini anak-anak semua. Anda sholat maghrib, Anda sholat isya, Anda sholat duhur, Anda sholat asar. Sholat duhur, asar, maghrib, isya itu ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Yang wajib di dalam sholat, bagian dari rukun sholat adalah tasyahud akhir. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Sehingga kalau kita kalau saya jelaskan, maka andaikan ada orang sholat tidak melakukan tasyahud awal, hukumnya sah. Ngono lho. Maghrib 3 rakaat bablasan tanpa tasyahud awal sah. Karena apa? Tasyahud awal ini hukumnya sunnah, merupakan sunnah ab'ad. Nanti penjelasan apa itu sunnah ab'ad dan apa konsekuensinya ketika orang meninggalkan sunnah ab'ad akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi itu yang harus Anda tahu, tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah. Itu bacaan tasyahudnya sunnah, duduk di tasyahud awal juga merupakan hal yang sunnah. Sehingga andaikan ditinggal, ya nggih mboten napa-napa. Zuhur 4 rakaat, Anda lupa tidak tasyahud awal, ya gak apa-apa. Yang penting Anda tetap melaksanakan tasyahud akhir. Yang terakhir, wal kunutu fi subhi wa fil witri fi Ramadan. Ini kesunahan yang nomor 2 adalah kunut pada saat Anda melaksanakan subuh, sholat subuh, dan kunut di separuh yang akhir dari bulan Ramadan. Itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad. Gitu loh. Artinya ini loh, anak-anak, Anda melaksanakan sholat subuh dengan kunut itu sunnah. Tapi andaikan panjenengan semua ini melaksanakan sholat subuh tanpa harus membaca doa kunut, maka itu juga tidak apa-apa. Ini sah-sah semua. Witir Ramadan di separuh yang akhir Ramadan, Anda biasanya kan ada witir itu di malam 16 sampai terakhir ada witirnya. Kok witirnya ada doa kunut di rakaat terakhir yang ganjil itu ada kunut. Umpama gak diwehi kunut piye? Ya gak apa-apa. Ngoten lho nggih. Karena itu hukumnya adalah sunnah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan bagi anak-anak semua. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.